Pernahkah kamu merasa begitu menginginkan sesuatu, tetapi ketika sudah mendapatkannya, kepuasan itu cepat memudar? Atau sebaliknya, pernahkah kamu memiliki keinginan yang terus bergetar dalam hatimu selama bertahun-tahun, seolah-olah itu adalah panggilan yang tak bisa diabaikan? Inilah dilema terbesar dalam hidup, membedakan antara keinginan ego dan keinginan jiwa. Jika kamu tidak menyadarinya, bisa jadi selama ini hidupmu dikendalikan oleh ego tanpa kamu sadari. Ego adalah suara yang selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati, lebih diakui. Tapi anehnya, semakin kamu menuruti keinginannya, semakin dalam jurang dalam hatimu. Di sisi lain, keinginan jiwa adalah sesuatu yang lebih tinggi. Ia tidak selalu memberikan kepuasan instan, tetapi begitu kamu menjalaninya, ada kedamaian dan kepuasan batin yang tak bisa dijelaskan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu? Ego atau jiwa? Mari kita kupas satu persatu. 1. Ego itu berfluktuasi, jiwa itu konsisten. Salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah keinginan berasal dari ego adalah ketidakstabilannya. Ego itu seperti ombak di lautan. Kadang naik, kadang turun, kadang berubah arah dengan cepat. Kamu mungkin menginginkan sesuatu hari ini, lalu keesokan harinya merasa bosan dan beralih ke hal lain. Keinginan ego seringkali tidak bertahan lama karena ia bergantung pada faktor eksternal seperti mood, tren, atau respons dan pengakuan orang lain. Sebaliknya, keinginan jiwa memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun jalan yang harus ditempuh sulit, meskipun tidak ada sorotan atau pujian, kamu tetap merasa ingin melanjutkannya. Jiwa tidak membutuhkan validasi eksternal, karena ia tahu bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari pertumbuhan yang lebih besar. Misalnya, kamu mungkin ingin menjadi seorang penulis. Jika ini adalah keinginan ego, kamu akan merasa senang hanya jika tulisanmu viral, menghasilkan banyak uang, atau mendapatkan banyak pujian. Tapi jika itu adalah keinginan jiwa, kamu akan tetap menulis meskipun tidak ada yang membaca, karena kamu tahu bahwa menulis adalah bagian dari panggilan hidupmu yang ingin menginspirasi orang lain. Perhatikan bagaimana perasaanmu terhadap tujuan yang sedang kamu kejar. Jika motivasimu sering naik turun, jika kamu sering kehilangan semangat saat hasilnya tidak sesuai harapan, kemungkinan besar itu adalah keinginan ego. Tapi jika meskipun jalannya tidak mudah, kamu tetap merasa damai dan terdorong untuk melanjutkan, maka itu berasal dari jiwamu. 2. Ego berakar pada ketakutan, jiwa berakar pada cinta. Salah satu cara paling mudah untuk membedakan keinginan ego dan keinginan jiwa adalah dengan melihat dari mana keinginan itu berasal. Ego selalu lahir dari ketakutan, takut tidak cukup baik, takut tertinggal, takut kekurangan, takut kehilangan sesuatu. Jiwa di sisi lain lahir dari cinta, cinta untuk berbagi, cinta untuk bertumbuh, cinta untuk memberi. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi pemimpin bisa memiliki dua motivasi yang sangat berbeda. Jika itu adalah keinginan ego, ia ingin menjadi pemimpin karena takut terlihat lemah, takut tidak dihormati, atau takut kehilangan kendali. Tapi jika itu adalah keinginan jiwa, ia ingin memimpin karena ingin melayani, ingin membantu, ingin membimbing orang lain ke arah yang lebih baik. Ketakutan membuatmu gelisah, cinta membuatmu tenang. Jika sesuatu membuatmu stres, terobsesi, atau merasa harus membuktikan diri, kemungkinan besar itu berasal dari ego. Tapi jika sesuatu membuatmu merasa damai, meskipun jalannya sulit, kemungkinan besar itu berasal dari jiwa. 3. Ego mengejar kebanggaan, jiwa mengejar makna. Ego selalu ingin merasa istimewa. Ia ingin diakui, dihormati, dipuji. Itu sebabnya keinginan ego seringkali berpusat pada status sosial, kekayaan, dan pencapaian eksternal. Ego tidak peduli apakah kamu benar-benar bahagia. Ia hanya peduli apakah kamu terlihat lebih unggul. Jiwa, di sisi lain, mencari sesuatu yang lebih dalam, makna. Jiwa tidak peduli seberapa besar pencapaianmu jika itu tidak membawa dampak yang nyata dalam kehidupanmu maupun kehidupan orang lain.
Jiwa menginginkan pertumbuhan, kontribusi, dan pemenuhan yang sejati. Misalnya, kamu mungkin ingin membangun bisnis. Jika itu adalah keinginan ego, kamu akan lebih peduli tentang bagaimana bisnis itu membuatmu terlihat. Seberapa besar pendapatanmu, seberapa banyak yang mengagumimu. Tapi jika itu adalah keinginan jiwa, kamu akan lebih peduli tentang bagaimana bisnismu bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Perbedaannya bisa halus, tetapi dampaknya besar. Keinginan ego seringkali membawa perasaan kosong di akhir perjalanan. Kamu mungkin mendapatkan apa yang kamu kejar, tetapi tetap merasa tidak puas. Keinginan jiwa sebaliknya membawa ketenangan bahkan sebelum tujuan tercapai, karena kamu tahu bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang lebih besar. 4. Ego menginginkan hasil cepat, jiwa sabar dengan proses. Ego tidak suka menunggu, ia ingin hasil instan. Itulah mengapa banyak orang mudah tergoda dengan jalan pintas, popularitas instan, kekayaan cepat, pengakuan tanpa usaha. Ego tidak peduli dengan proses, yang penting adalah hasil akhir. Sebaliknya, jiwa memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Jika kamu benar-benar dipanggil untuk sesuatu, kamu akan rela melalui perjalanan panjangnya. Seorang guru sejati tidak hanya ingin terkenal sebagai orang bijak, tetapi benar-benar menikmati perjalanan belajar dan mengajar. Seorang seniman sejati tidak hanya ingin terkenal, tetapi mencintai proses berkarya. Jika kamu merasa tergesa-gesa, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah aku melakukan ini demi hasil cepat atau demi perjalanan itu sendiri? Jiwa menikmati proses, ego hanya menginginkan hasil. 5. Keinginan jiwa membuat hidupmu bermakna, keinginan ego membuatmu letih. Ego selalu menuntut lebih, tetapi semakin kamu menuruti keinginannya, semakin lelah dan kosong perasaanmu. Banyak orang yang telah mencapai puncak kesuksesan duniawi, tetapi tetap merasa hampa. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebaliknya, orang-orang yang mengikuti panggilan jiwa cenderung merasa damai, bahkan ketika hidup mereka tidak sempurna menurut standar dunia. Ketika kamu mengikuti keinginan jiwa, kamu tidak sekedar hidup, tetapi benar-benar menghidupi hidupmu. Kamu merasakan makna dalam setiap langkahmu, bahkan ketika ada tantangan di sepanjang jalan. Kamu tidak hanya mencari kebahagiaan sesaat, tetapi menemukan ketenangan yang lebih dalam. Pikirkan seseorang yang hidupnya benar-benar berdampak. Mereka bukan orang yang sekedar mengejar popularitas atau kekayaan, tetapi mereka yang menemukan kebahagiaan dalam memberi, berbagi, dan melayani sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itulah tanda bahwa mereka mengikuti keinginan jiwa. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah hidup yang kamu jalani saat ini benar-benar bermakna? Atau kamu hanya mengejar sesuatu yang ego ingin kamu percayai sebagai kebahagiaan? 6. Ego bisa mengaburkan keinginan jiwa jika tidak disadari. Kadang-kadang, keinginan ego bisa menyamar sebagai keinginan jiwa. Kamu mungkin benar-benar ingin membantu orang lain, tetapi di tengah perjalanan, kamu mulai tergoda oleh pujian, uang, dan status. Awalnya kamu ingin berbagi ilmu, tetapi ketika orang-orang mulai mengidolakanmu, kamu lupa tujuan awalmu. Ego menyelinap diam-diam dan mengubah niat baikmu menjadi ambisi pribadi. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang pengkhotbah yang menyebarkan kebajikan. Awalnya niatmu murni, tetapi ketika orang mulai menghormatimu, ketika uang mulai mengalir, ketika media mulai menyorotmu, kamu bisa saja tergoda untuk mengejar validasi daripada kebenaran. Kesombongan mulai menyusup secara halus. Jika kamu tidak waspada, ego akan mengambil alih. Bagaimana cara menghindarinya? Selalu ingat alasan awalmu. Jangan biarkan ego mengaburkan panggilan jiwamu. Jika kamu merasa mulai terjebak dalam validasi eksternal, berhentilah sejenak dan bertanya, apakah aku masih berjalan di jalur yang benar? 7. Ego menginginkan kendali, jiwa percaya pada aliran kehidupan. Ego selalu ingin mengendalikan segalanya.
Ia ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, bahwa tidak ada kejutan yang mengganggu, bahwa masa depan bisa diprediksi dan dikontrol. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ego akan marah, frustrasi, dan merasa gagal. Jiwa, di sisi lain, memahami bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia tidak takut pada ketidakpastian karena ia percaya segala sesuatu terjadi dengan alasan. Ia tidak berusaha memaksa realitas untuk sesuai dengan keinginannya, melainkan belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan apa yang terjadi. Misalnya, ketika kamu kehilangan sebuah kesempatan besar, ego akan berkata, "Ini tidak boleh terjadi, aku harus mendapatkannya." Tetapi jiwa akan berkata, "Mungkin ini sudah diatur untukku, mungkin ada sesuatu yang lebih besar menunggu di depan." Jiwa tidak panik atau putus asa karena ia tahu bahwa hidup selalu memberi kejutan tak terduga. Jadi, jika kamu sering merasa tertekan karena ingin mengontrol segalanya, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang berusaha terlalu keras untuk memaksakan sesuatu? Atau aku bisa belajar untuk mempercayai proses hidup? Jiwa mengajarkan kita untuk melepaskan bukan karena pasrah, tetapi karena ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya.